Yang keduanya adalah kualitas secara atlet maupun pelatih. Gitu. Jadi kan KONI ini kan sebetulnya menurut saya simpel. KONI ini berhasil dilihat dari apa? Dari prestasi kok. Iya, betul. Prestasinya bagus, berarti KONI ini berhasil gitu kan. KONI bisa berhasil karena apa? Karena cabang olahraga. Gitu kan. Kita berdiri KONI aja tanpa ada cabang olahraga, hal yang tidak mungkin juga kan gitu. Itu mungkin. Selamat datang di podcast olahraga informatif KONI Provinsi Banten. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kedudukan bidang pendidikan dan penataran di KONI Provinsi Banten. Bersama saya Yusuf Adam dan Hendra yang akan menemani kalian pada episode hari ini. Nah, kebetulan juga sudah hadir Bapak Ferry Yugangga yang telah hadir di sini dan akan membagikan wawasan dan pengalamannya terkait bidang penataran dan pendidikan di KONI Provinsi Banten. Halo Bapak Ferry, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak, selalu sehat. ya. Makanya bisa hadir nih Pak. Alhamdulillah. Nah, karena kita pada kali ini akan membahas bidang pendidikan dan penataran, langsung aja nih kita masuk ke perbincangan pada episode kali ini. Nah, Pak, teman-teman mungkin pada penasaran nih, apa aja sih program yang ada di bidang pendidikan dan penataran ini, Pak? Siap, terima kasih kepada tim podcast KONI Provinsi Banten. Dan ini harapan besar dari saya secara pribadi bahwa podcast ini bisa menjadikan alat untuk berinteraksi dengan pelatih, atlet maupun pengurus-pengurus cabang olahraga. Hari ini hari yang berbahagia ya, karena hari ini bertepatan dengan bulan puasa. Saya akan sambut sedikit para penonton. Salam olahraga. Jaya. Banten hebat juara. Terima kasih. Di bidang pendidikan dan penataran memang tujuan utamanya adalah salah satunya adalah untuk peningkatan kualitas pembinaan maupun prestasi di sini. Dengan cara bagaimana? Dengan cara ya salah satunya ada penataran, simposium, seminar dan lain sebagainya. Dan di KONI Provinsi Banten di tahun kemarin memang support luar biasa karena bertepatan di tahun kemarin itu adalah kita ada multi event Pekan Olahraga Nasional yang memang diselenggarakan di Sumatera Utara, di Medan, dengan di Aceh. Gitu. Jadi Diktar ini pengaruh besar ya, tetapi kami tidak bisa berdiri sendiri. Ada Binpres yang mendukung kita, ada ketua yang memang memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di bidang kita. Nah Pak, kalau di bidang pendidikan dan penataran ini ada nggak sih Pak kursus atau pelatihan yang diberikan untuk pelatih ataupun anggota KONI Provinsi Banten ini Pak? Oke. Tahun kemarin kita menyelenggarakan 2 kegiatan pelatihan atau lebih kepada penataran di sini yang merujuk kepada salah satunya adalah para pelatih. Yang pertama yang sudah kita laksanakan pada saat di tahun kemarin, karena tahun kemarin ini berhubungan dengan Pekan Olahraga Nasional. Berarti harus ada pemantapan strategi, baik itu strategi yang ada di kepengurusan cabang olahraga maupun strategi yang ada di pelatih termasuk atlet. Kemarin kita ada 2 kegiatan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama adalah tentang penataran periodisasi latihan. Yang keduanya adalah tentang tapering. Kami berkoordinasi dengan bidang Binpres dan kami berkoordinasi juga dengan Sport Science. Kami menyelenggarakan penataran tentang periodisasi latihan itu dilakukan pada saat 6 bulan menjelang ke PON. Itu. Yang keduanya kami melaksanakan kegiatan penataran tentang tapering itu dilaksanakan di 2 bulan menjelang PON. Karena 2
agenda dari Diktar itu pengaruhnya besar. Dan alhamdulillah kami melaksanakan kegiatan tersebut. KONI Banten bisa ada di posisi yang luar biasa pada saat pencapaian prestasi kemarin pada saat PON di Aceh dan Sumut itu. Peningkatan medali-medali yang didapatkan Pak ya? Itu. Nah Pak, kalau itu kan ada pelatihan lagi nggak sih Pak untuk cabang-cabang olahraga yang belum terlalu populer nih Pak, tapi potensinya itu udah kelihatan besar gitu untuk dikembangkan. Ada nggak sih Pak? Oke, kebetulan rencana di tahun sekarang kami akan melaksanakan pelatihan juga yang salah satunya adalah kami akan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang memang untuk meningkatkan prestasi ke depannya. Kami lagi menggodok dengan beberapa tim di bidang saya. Namanya itu apa? Yang tujuannya adalah salah satunya cabur-cabur yang tidak familiar itu bisa ikut dan bisa mengembangkan dan menjadikan cabang olahraga itu bisa menjadi prestasi. Gitu. Prestasi kami di KONI Banten ini kan sangat luar biasa. Betul. Sebagai cerita kan bahwa kegiatan di Olimpiade kemarin kan 2 atlet yang bisa berhasil di kancah Olimpiade itu kan dari Banten. Iya betul. Ini kan membuktikan bahwa kualitas prestasi atlet Banten ini tidak kalah, ya kan? Termasuk dari segi organisasi cabang-cabang olahraga yang ada di Banten juga, sebetulnya ini kan bagus banget gitu. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan ke depan ya harus lebih baik. Hari ini baik, ke depan harus lebih baik gitu kan. Jadi di Banten ini potensi-potensi atletnya nggak kalah dari yang lain dan juga potensinya besar banget Mbak ya buat dikembangkan di kedepannya. Betul. Dan ini pembuktiannya ada gitu kan. Rizky, ya terus Salsabila dari panjat tebing, Rizky dari angkat besi, ini sudah membuktikan kualitas atlet Banten ini luar biasa, ya kan gitu. Ini pengaruhnya dari siapa? Dari cabang-cabang olahraga yang mendorong atletnya dengan melalui apa? Dengan melalui program-program. Ditambah lagi sinkronisasi dengan KONI gitu. Jadi terbinanya pembinaan ini ya berjalan dengan baik gitu. Nah, Pak, kalau untuk pembinaan itu penyiapan materinya dan segala macam kebutuhannya untuk perkembangan dan pencapaian prestasinya itu seperti apa sih, Pak? Biar relevan nih materi yang digunakan untuk perkembangan cabur-cabur yang ada di Provinsi Banten. Kalau secara detailnya kan cabang olahraga punya pembinaan yang dibuat oleh cabang olahraga tersebut, ya kan? Dan kalau misalnya untuk periodisasi latihan, kita bisa menyamakan periodisasi latihan ini, ya, dengan caranya adalah ya salah satunya kemarin itu memupuk para pelatih itu untuk berkembang dari segi pemahaman secara kepelatihannya. Nah, itu sebetulnya kalau untuk strategi-strategi itu lebih kepada, kalau saya secara pribadi berpendapat bahwa itu lebih kepada cabang olahraga yang memaksimalkannya. Gitu. Kami hanya sebatas membantu saja, ya kan, memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan di caburnya itu. Nah, untuk tadi nih Pak, kan materi-materinya kan kita kembalikan juga ke cabur-caburnya gitu, ke pelatihannya segala macam. Kalau misalnya ada terjadi kesenjangan pelatih nih Pak, kekurangan pelatih yang berkualitas, bagaimana sih Pak dari Bapak nih untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu Pak? Pasti kan takutnya ada di cabang olahraga ini ada pelatihnya kurang segala macam gitu Pak. Ya, tujuan kami untuk di Diktar ini kan salah satunya adalah membantu para pelatih yang ada di cabang olahraga. Nah, kemarin kami membuat 2 kegiatan tersebut adalah salah satunya untuk membantu tuh. Kalaupun misalnya pelatih ini sudah mampu, hanya sebatas mengingatkan, ya kan. Kemarin kita sudah buat kegiatan penataran yang lebih kepada periodisasi latihan. Jadi kami mengundang dari kampus-kampus besar, ya, kampus besar yang ada di Indonesia. Ya, kami mengundang narasumbernya, dihadirkan di Provinsi Banten dan memberikan ilmunya kepada para pelatih. Pada saat kemarin, di tahun kemarin itu lebih fokus kepada pelatih di sana. Ya. Dan periodisasi latihan ini penggambaran
seninya para pelatih untuk melatih atletnya gitu. Jadi ada di dalam periodisasi latihan itu kan ada di tahap persiapan umum, tahap persiapan khusus, pra kompetisi sampai dengan kompetisi utama. Jadi komponen-komponen itu diberikan tambahan ilmunya ya salah satunya dari narasumber yang sudah kita bawa ataupun kita undang untuk menjadi narasumber di kegiatan tersebut gitu. Jadi membantu juga kepada para pelatih dari segi keilmuannya gitu. Jadi dari bidang Diktar ini udah ada mengundang untuk pelatih-pelatih agar mendapatkan materi-materi terbaru lagi ya dari yang diundang dari seluruh Indonesia tadi, Pak. Betul. Nah, Pak, dari tadi kan Bapak udah bilang kalau misalnya ada nih diundang-undang pemateri-pemateri dari seluruh Indonesia untuk memberikan materinya kepada pelatih-pelatih. Betul. Nah, cara menilai efektivitas program tersebut tuh seperti apa, Pak? Kebetulan kan di BINPRES ini ada program analisis dan evaluasi ya. Jadi setelah kami memberikan penataran, nanti BINPRES ini kan kalau tidak salah per 1 bulan itu para pelatih itu harus menyerahkan program latihannya. Nah, program latihan ini adalah dianalisa dan dievaluasi oleh BINPRES. Apakah ini bisa maksimal? Mungkin ada kriteria yang dimaksimalkan oleh BINPRES. Apakah ini bisa maksimal ataupun ini bisa optimal? Yaitu hasil dari kajian BINPRES di sana. Kami sebagai pendidik dan Diktar, sebagai Diktar, kami hanya membuat penataran yang nantinya dikhususkan kepada pelatih. Kebetulan di tahun kemarin lebih fokus kepada pelatih, ya kan? Dan nanti evaluasi terhadap pelatih itu nanti akan kita evaluasi bersama dengan bidang prestasi gitu. Karena dia yang otaknya prestasi di KONI itu ya di BINPRES gitu itu. Nah, Pak, tadi kan di BINPRES itu otaknya untuk prestasi yang ada di KONI Provinsi Banten nih, Pak. Kalau dari bidang Diktar sendiri di Diktar KONI Provinsi Banten ini ada nggak sih, Pak, kerjasama atau menjalin hubungan-hubungan dengan universitas, lembaga-lembaga lain gitu, Pak? Oke, kebetulan kalau secara MOU mungkin bukan bidang saya ya, MOU itu karena kan ada bidang antar lembaga lah gitu kan, kerjasama antar lembaga. Tetapi kemarin kami sudah bekerja sama. Kemarin itu kami mengundang dari Universitas Negeri Jakarta untuk menjadi narasumber, dan kami juga yang diundang oleh kami ini yang memang pakar pada saat di kegiatan tersebut. Contoh misalnya yang kita ambil pada saat tapering ini, saya sedikit menginformasikan bahwa tapering ini kan pengurangan volume latihan tuh. Berarti saya mengundang kepada orang-orang yang memang paham tentang tapering. Dan tapering ini berguna banget gitu pada saat kegiatan pertandingan itu, pada saat proses latihan sampai dengan kegiatan pertandingan ini kan ada fase-fasenya gitu. Tapering ini adalah salah satu yang memang komponen yang harus diperhatikan oleh para pelatih dan atlet gitu. Dan alhamdulillah kemarin sudah kita undang beberapa narasumber yang kebetulan kami mengundangnya dari Universitas Negeri Jakarta kemarin tuh. Tapi kalau untuk dari segi perjanjian dan sebagainya, kami secara pribadi dari Diktar belum sampai ke sana gitu. Mungkin di bidang yang lain yang akan melakukan itu gitu. Tapi kalau secara personal, secara pribadi saya, kedekatan saya dengan dosen-dosen dari UNJ, kami sudah melakukannya gitu. Alhamdulillah kami sudah ada komunikasi banyak dengan Universitas Negeri Jakarta. Jadi ada pelatihan-pelatihan dan pembinaan lain gitu, Pak ya, dari universitas-universitas yang sekiranya diundang atau diajak kerjasama. Betul. Nah, untuk menilai pelatihan-pelatihan tadi, pembinaan-pembinaan yang udah dilakukan, untuk menilai pembinaan dan pelatihan itu berhasil atau enggaknya, itu evaluasinya seperti apa, Pak? Ya, evaluasi yang paling utama evaluasi adalah pada saat di multi event tersebut. Nah, kegiatan kemarin, kenapa saya bilang bahwa kegiatan kemarin itu berhasil? Kenapa? Karena kita melihat bahwa medali emas yang kita peroleh kemarin
luar biasa. Itu peningkatannya luar biasa. Iya, betul. Dari sekian menjadi sekian kan. Alhamdulillah sekarang ini posisi emasnya Provinsi Banten kalau tidak salah ada 23 medali emas. Iya. Yang asalnya hanya 12 kalau nggak salah 11-12 ya kalau tidak salah itu. Ini kan peningkatannya luar biasa. 2 kali Berarti lipat. kan kegiatan penataran pelatih kemarin ada kontribusi besar nih terhadap pencapaian prestasi gitu tuh. Itu yang paling menjadi dasar saya bahwa kegiatan kemarin ini menjadi bahan yang luar biasa terhadap pengembangan prestasi di Provinsi Banten itu. Jadi evaluasinya dilakukan dari hasil prestasi yang Prestasi udah gitu. dilalui ya Pak ya. Iya. Nah, untuk visi jangka panjang nih Pak dari bidang Diktar itu sendiri di KONI Provinsi Banten untuk pendidikan dan penataran cabang-cabang olahraga yang ada di Provinsi Banten itu seperti apa Pak? Yang pertama kami merujuk ke tujuan utama dari dibentuknya bidang Diktar ini. Iya. Yang pertama adalah tujuan utamanya adalah peningkatan kualitas pembinaan dengan prestasi kan itu. Iya. Jadi pembinaan dan prestasi ini kalau pembinaan lebih kepada organisasi cabang olahraganya ataupun misalnya pembinaan dari regenerasi atletnya maupun pelatihnya maupun wasitnya di sana gitu kan. Prestasi dilihat dari apa? Berarti kan ada kualitas atlet, kualitas pelatih yang hasilnya itu bisa dilihat dari pencapaian prestasinya atlet tersebut. Pencapaiannya apa? Ya sebagai contoh misalnya pada saat di Olimpiade Rizky bisa mendapatkan medali emas. Ini kan pencapaian luar biasa. Iya, betul. Rizky ini lahir dari cabang olahraga, Iya. ya kan? Support dari KONI, ya kan? Dimaksimalkan oleh tim pelatnas, akhirnya pada saat di kancah multi event internasional dia bisa berhasil. Termasuk dari panjat tebing, salsabila juga, ya, itu bisa menghasilkan prestasi yang luar biasa. Iya. Nah, ini kan pencapaian ini kan ini tidak bisa seperti membalikan telapak tangan. Ini ada proses di sini. Iya, betul. Nah, proses ini yang memang harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin proses ini. Karena hal yang bohong kalau kegiatan prestasi atlet ini tahun ini bisa jadi juara dunia. Itu mustahil, pasti ada proses-proses yang panjang gitu ya. Pasti atlet juga merasakan bahwa atlet tersebut mengalami kegagalan, ya kan, mengalami secara psikolognya, mentalnya. Nah, ini kan perlu kita pikirkan bersama di sini. Nah, alhamdulillah untuk kedepannya Diktar memang kita merujuk kepada tujuan utama dari bidang Diktar tersebut. Nah, kedepannya saya pengen bahwa Diktar ini bisa melangkah dan bisa memaksimalkan program-program yang bisa meningkatkan apa? Kualitas secara pembinaan, ya kan? Pembinaan baik di cabornya, yang keduanya adalah kualitas secara atlet maupun pelatih. Gitu. Jadi kan KONI ini kan sebetulnya menurut saya simpel. KONI ini berhasil dilihat dari apa? Dari prestasi kok. Iya, betul. Prestasinya bagus, berarti KONI ini berhasil gitu kan. KONI bisa berhasil karena apa? Karena cabang olahraga. Gitu kan. Kita berdiri KONI aja tanpa ada cabang olahraga, hal yang tidak mungkin juga kan gitu. Itu mungkin visi kedepannya dan misi kedepannya gitu. Untuk tadi Bapak udah menyebutkan pencapaian-pencapaian kita yang tentunya meningkat luar biasa ya dari tahun ke tahun ya. Tentunya kita kan nggak bisa berpuas diri Pak ya, pasti selalu ingin berkembang ya. Betul. Nah, harapan Bapak nih untuk cabur-cabur dan atlet-atlet maupun pelatih yang ada di Provinsi Banten itu apa Pak? Boleh disampaikan nih Pak. Oke. Yang pertama harapan saya kepada cabur itu adalah melakukan pembinaan. Pembinaan jangka panjang berarti. Jangka panjang ini kan batas waktu atlet Indonesia ini kan tidak seperti atlet luar negeri itu. Berarti harus kaderisasi lah istilahnya. Berarti harus ada pembinaan yang jangka panjang itu dari mulai bahasa saya dari mulai kadet,
junior, youth, sampai dengan senior. Nah ini kan fase-fase ini tuh tidak segampang apa yang kita pikirkan, ya kan? Tidak segampang apa yang kita lihat. Oh, jadi atlet langsung bagus, tidak juga. Ini ada proses gitu kan, ada proses. Nah saya berterima kasih sekali kepada cabang-cabang olahraga yang sudah memaksimalkan proses tersebut, ya kan? Dari fasenya ngebina, ya kan, berkoordinasi dengan kalau di cabang olahraga provinsi berarti berkoordinasi dengan cabang olahraga di kabupaten kota, ya dari kabupaten kota di bawah lagi kepada unit-unit latihan ataupun sasana ataupun camp ataupun unit-unit latihan yang ada di daerah. Ini kan harus terus berkesinambungan. Nah. Saya berharap banget kepada cabang-cabang olahraga yang ada di Provinsi Banten, yang paling utama adalah lebih kepada meningkatkan kualitas prestasi atlet tersebut. Ya, dengan cara gimana? Ya dengan cara strategi-strategi yang dimaksimalkan oleh cabang olahraga tersebut, oleh pengprov, ya kan, oleh pengda gitu kan. Kalau misalnya pengda ini tidak bergerak, hal yang mustahil bisa dapat medali. Ya kan, hal mustahil jangankan dapat medali lah, hal yang mustahil dapat atlet. Nah itu gitu kan. Sekarang cabornya ada tetapi nggak punya pelatih, nggak mungkin juga ada atlet gitu kan. Cabornya ada, pelatihnya ada, tetapi pelatih ini tidak punya atlet, nggak bisa juga gitu kan. Jadi saya berharap banget kepada cabang-cabang olahraga ya maju bersama, ya kan, untuk meningkatkan kualitas prestasi yang mengerucut kepada atlet-atlet yang berprestasi. Jadi memang harus ada berkesinambungan ya antar cabang olahraga, pelatih, atlet maupun dari lembaga-lembaga terkait. Juga, betul. Karena nggak mungkin ya prestasi itu diperoleh dengan waktu yang singkat, Pak ya. Nggak bisa. Pasti ada proses dan air mata di dalamnya tentunya. Betul. Jadi teman-teman yang mungkin menilai atlet-atlet dari prestasinya aja, teman-teman bisa lihat nih proses di belakang layarnya, bagaimana perjuangan dan keringat maupun air mata ya Pak ya yang telah dikorbankan. Nah, terima kasih Bapak Peri Gangga selaku Ketua Bidang Pendidikan dan Penataran KONI Provinsi Banten yang telah hadir pada episode hari ini, yang tentunya telah memberikan wawasan maupun pengetahuannya yang sangat bermanfaat untuk kita semua nih semoga. Nah, saya Yusuf Adam dan Endra selaku host pada acara podcast olahraga informatif mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah menonton episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode-episode podcast olahraga informatif selanjutnya. Nah, salam olahraga jaya, Banten hebat juara.